Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurmansyah dari kelas 3D Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, asal Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi saat ini saya sedang berada di Kota Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan kali ini juga saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dan fungsi dari organ reproduksi ternak ruminansia, jantan dan betina. Organ reproduksi ternak jantan. Organ reproduksi hewan jantan pada umumnya dapat dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama yaitu organ kelamin primer, yaitu gonad jantan yang dinamakan testis. Yang kedua yaitu sekelompok kelenjar-kelenjar kelamin pelengkap, yaitu kelenjar-kelenjar versicularis, prostata, dan Cowper, dan saluran-saluran yang terdiri dari epididymis dan vas deferens. Yang ketiga yaitu alat kelamin luar penis. Yang pertama yaitu testis. Testis adalah sepasang organ reproduksi primer pada jantan yang berfungsi memproduksi spermatozoa. Yang kedua yaitu epididymis. Epididymis adalah saluran eksternal pertama dari testis dan menyatu ke permukaan testis, serta terbungkus dalam tunika dengan testis yang mempunyai 4 fungsi utama, yaitu transportasi, konsentrasi semen, maturasi, dan penyimpanan spermatozoa. Yang ketiga yaitu skrotum. Skrotum adalah 2 lobus kantong yang membungkus testis. Skrotum berfungsi untuk melindungi dan menyokong testis, mengatur temperatur testis, dan epididymis supaya temperatur testis berada dalam 4-7 derajat Celcius di bawah temperatur tubuh. Yang keempat yaitu ductus deferens. Ductus atau vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan kauda epididymis dengan uretra. Yang kelima yaitu kelenjar-kelenjar aksesoris. Kelenjar seks pelengkap atau kelenjar aksesoris bervariasi antara spesies dalam hal bentuk dan ukurannya. Yang keenam yaitu uretra. Uretra adalah orgonetalis untuk menyalurkan urin dan semen. Yang ketujuh yaitu penis. Penis mempunyai tugas ganda, yaitu pengeluaran urin dan peletakan semen ke dalam saluran reproduksi betina. Organ reproduksi betina. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium adalah organ utama yang menghasilkan sel telur yang dibuahi spermatozoa dan akan berkembang sebagai individu baru. Yang kedua yaitu oviduk. Oviduk adalah organ yang menghubungkan ovarium hingga ujung tanduk uterus. Fungsi dari oviduk yaitu untuk mengangkut ovum dan spermatozoa. Yang ketiga yaitu uterus. Uterus adalah suatu organ muskuler yang merupakan lanjutan dari oviduk dan berakhir pada suatu muara pada vagina di kaudal. Fungsi utama dari uterus adalah menyimpan dan memelihara embrio atau fetus. Yang keempat yaitu vagina. Vagina berbentuk bulat panjang dengan dinding yang tipis dan elastis. Kedalamannya sekitar 25-30 cm. Sperma dari hasil perkawinan akan disimpan pada bagian depan vagina dekat dengan serviks. Yang kelima yaitu serviks. Serviks adalah saluran reproduksi betina yang letaknya pada bagian yang berbatasan dengan bagian uterus atau bagian belakang yang menonjol pada vagina. Yang keenam yaitu vulva. Vulva merupakan alat kelamin sapi betina yang paling luar, berfungsi sebagai sistem reproduksi dan sebagai sistem urinari. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hormon reproduksi ternak jantan. Yang pertama yaitu gonadotropin releasing hormone atau disingkat dengan GnRH. Organ yang memproduksi GnRH adalah hipotalamus, yang merupakan suatu bagian pada otak bagian ventral. Produksi GnRH di hipotalamus adalah bentuk respon dari tingginya kadar estrogen dalam darah. GnRH mempunyai fungsi untuk menstimulasi kelenjar piutari bersama dengan estrogen untuk memproduksi LH dan FSH. Yang kedua yaitu follicle stimulating hormone atau disingkat FSH. Setelah hipotalamus memproduksi GnRH, kemudian GnRH menstimulasi kelenjar piutari untuk memproduksi FSH. Hormon FSH mempunyai efek perubahan morfologi ovarium. FSH akan menstimulasi perkembangan folikel pada ovarium menjadi follicle the graft. Yang ketiga yaitu luteizing hormone atau disingkat LH. Selain memproduksi FSH, kelenjar piutari juga memproduksi hormon lain, yaitu luteinizing
hormon atau LH yang berfungsi sebagai morfologi dari ovarium. Yang keempat yaitu testosteron. Secara umum, hormon di dalam sistem reproduksi sapi jantan dibagi menjadi dua golongan, yaitu HPG hormones dan hormon steroid. Testosteron termasuk ke dalam golongan hormon steroid yang diperlukan untuk menjaga agar proses spermatogenesis berjalan konsisten sehingga mutu sperma tetap terjaga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hormon reproduksi ternak betina. Pertama yaitu gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Organ yang memproduksi GnRH adalah hipotalamus yang merupakan bagian pada otak ventral. Kemudian hipotalamus adalah bentuk dari respon dari tingginya kadar estrogen dalam darah yang mempunyai fungsi untuk menstimulasi kelenjar pituitari. Kedua yaitu follicle stimulating hormone atau disingkat FSH. Setelah hipotalamus memproduksi GnRH, kemudian GnRH menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi FSH. Hormon FSH mempunyai efek perubahan morfologi ovarium yang akan menstimulasi perkembangan folikel pada ovarium menjadi follicle the graft. Yang ketiga yaitu luteinizing hormone atau disingkat LH. Selain memproduksi FSH, kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lain yaitu LH. Fungsi dari LH adalah merubah morfologi dari ovarium. Yang keempat yaitu estrogen. Folikel di ovarium memproduksi estrogen. Semakin besar ukuran folikel, maka akan semakin banyak atau semakin tinggi kadar estrogen dalam darah. Hormon estrogen ini yang akan membuat sapi menunjukkan gejala-gejala birahi. Tingginya kadar oksigen dalam darah bersamaan dengan tingginya kadar GnRH akan memicu pengeluaran LH yang kemudian akan menstimulasi ovulasi. Yang kelima yaitu progesteron. Progesteron mempunyai nama lain yaitu hormon kebuntingan. Hormon ini bertugas untuk mempertahankan kebuntingan dan menekan produksi LH dan FSH. Inilah yang menyebabkan pada saat bunting, hewan tidak menunjukkan gejala birahi. Kemudian prostaglandin. Prostaglandin dihasilkan oleh uterus. Hormon ini mempunyai fungsi untuk menghancurkan korpus luteum. Karena fungsi prostaglandin yang dapat menghancurkan korpus luteum dan membuat prostaglandin bisa digunakan sebagai hormon sinkronisasi estrus yang bekerja pada saat mendekati proses kelahiran. Yang terakhir yaitu oksitosin, yang merupakan hormon yang berperan pada saat proses kelahiran dan setelah kelahiran. Pada proses kelahiran, hormon ini akan menstimulasi kontraksi otot-otot uterus sehingga proses kelahiran terjadi. Pasca kelahiran, hormon ini berfungsi sebagai hormon yang membantu pengeluaran susu dari induk. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.